Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarkana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. وبعد، بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Masail Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah li fadilati Syekhina Shalih Fauzan hafizallahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada permasalahan jahiliyah yang kedua, yaitu berkenaan dengan tafarruqu ahli jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Kaum jahiliyah bercerai-berai di dalam ibadah mereka dan agama mereka. Taib. Barakallahu fikum. Maka sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, perlunya kita mengulas sedikit pembahasan yang lalu, di mana permasalahan jahiliyah yang pertama, mereka orang-orang jahiliyah kebiasaan mereka adalah berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh yang telah mati di antara mereka. Ini kebiasaan jahiliyah yang pertama yang sangat ditekankan oleh Al-Imam Muhammad At-Taimimi agar seluruh kaum muslimin dan muslimat mereka menjauhinya. Karena apa? Karena di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada orang-orang musyrikin agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, mereka enggan, mereka mengingkarinya, mereka malah membantah Rasul dengan perkataan aja'altani ilahan wahidah, apakah engkau ingin menjadikan kami Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Maka ini adalah perkara yang sangat ajib, yang sangat mengherankan bagi kami. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah telah kita ketahui bagaimana mereka itu biasa menyembah Allah, mereka itu menyembah sama Allah, mereka berdoa sama Allah, mereka meminta sama Allah. Akan tapi mereka apa? Berdoa, menyembah, meminta kepada selain Allah juga. Makanya mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan, di mana orang-orang musyrikin mereka tidak menyembah Allah, tidak. Mereka menyembah Allah, mereka tawaf,
meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Akan tapi apa? Mereka meminta, berdoa, memohon perlindungan, berharap kepada selain Allah juga. Taib, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 39, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Maka perangilah mereka, kata Allah, sampai tidak ada terjadi fitnah di muka bumi ini, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadikan seluruh agama ini hanya agama Islam saja. Maka fitnah yang telah dijelaskan oleh para ulama adalah fitnah asyirk, fitnah kesyirikan, karena kezaliman yang paling besar yang kita ketahui apa? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan yang paling besar adalah, kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian Syekh menitik beratkan pada pembahasan poin yang pertama, masalah yang pertama, fal wajibu alaina nahwul kuffar salasata umur. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim agar kita menjadikan orang-orang kufar ini ada tiga. Ya, yang pertama, adawatuhum, maka kita harus menjadikan mereka sebagai apa? Musuh mereka. Ya, musuh bagi kita. Ini wajib bagi seluruh kaum muslimin menjadikan orang-orang kufar di muka bumi ini sebagai apa? Sebagai musuh bagi mereka. Li'annahum a'da'un lillah, karena mereka sejatinya apa? Musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'da'un li rasulih, dan musuh bagi Rasul. Kemudian yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap mereka, da'watuhum ilal iman wal islam wa ittiba'i rasul, di mana kewajiban kita berdakwah, menyeru kepada mereka agar mereka kembali kepada Islam, kembali kepada keimanan, dan mengikuti Rasul. Ini yang kedua. Kalau mereka enggak mau, kalau mereka misalkan menolak, mereka mengingkari, mereka malah balik menyerang, maka kewajiban kita yang ketiga adalah jihaduhum idza du'u ilal Islam wa abaw. Maka wajib kita berjihad, memerangi mereka jika mereka menolak, mengingkari Islam. Jadi Islam ini agama yang bukan sukanya perang, tidak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi Islam itu tidak langsung menyuruh, memerintahkan umatnya untuk berperang. Ini yang salah, yang diperkirakan oleh sebagian orang-orang orientalis, orang-orang yang liberal, yang mereka menganggap Islam ini adalah agama perang, agama pertumpahan darah. Bukan. Jadi ada tahapan-tahapan di mana Allah memerintahkan mereka apa? Menjadikan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar ini sebagai musuh bagi kita. Ini harus wajib kita membenci mereka. Antum paham enggak? Jadi wajib kita sebagai seorang muslim membenci orang-orang kufar, walaupun dia sebagai atasan kita, karena mereka sejatinya apa? Musuhnya Allah dan musuhnya Rasul. Jadi kalau kita mencintai mereka, orang-orang kufar, berarti sama saja apa? Kita menjadikan mereka wali, pelindung bagi kita. Ini enggak boleh ini. Ya, tidak boleh seperti itu, ikhwan. Maka kita tanamkan pada mereka. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah kepada mereka dengan muamalah duniawiyah. Boleh, silakan muamalah duniawiyah dengan mereka, berhubungan, interaksi, bisnis dan sebagainya. Tapi tetap kita tanamkan dalam diri kita, kita jadikan bahwasanya mereka adalah apa? Musuhnya Islam, musuhnya Allah dan Rasulnya. Enggak akan mungkin mereka itu bermanis-manis, kemudian mereka itu bermuka senyum, kecuali mereka ada apa? Ada sesuatu di balik yang mereka inginkan terhadap Islam tersebut. Kemudian yang kedua tadi sudah kita jelaskan apa? Menyeru mereka, yaitu dengan mengajak mereka kepada Islam dan kepada iman dengan cara lemah lembut,
wajadilhum billati ya ahsan, dan berjidallah, berdebatlah, berdiskusilah kepada mereka dengan apa? Diskusi yang baik. Kemudian serulah mereka kepada Islam agar mereka kembali kepada Islam dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru tahapan yang ketiga, kalau mereka tidak mau juga, mereka menolak, mereka benar-benar mengingkari dengan pengingkaran keras, wajib kalau kita punya kemampuan, kekuatan, wajib kita perangi mereka. Maka dijelaskan di sini Shalih Fauzan, fal qitalu fil Islam ala naw'in. Berperang di dalam Islam itu ada dua macam. Ini yang kemarin belum kita jelaskan. Ini poin terakhir pada pembahasan masalah yang pertama. Berperang dalam Islam itu ada dua macam. Yang pertama qitalu difa'in, yaitu perang dengan tujuan membela diri. Ini yang pertama. Yaitu kita mengkanter. Kalau ada musuh dari luar datang untuk menyerang Islam atau negara Indonesia ini yang mayoritasnya Muslim, maka wajib kita untuk apa? Membela diri kita. Ini berperang dalam Islam ini dibolehkan, bahkan dianjurkan, diharuskan, yaitu di saat kaum muslimin itu lemah, tidak punya kemampuan, tidak punya apa? Kekuatan, maka kita diwajibkan untuk apa? Membela diri kita semampu kita. Kemudian yang kedua, qitalu talabin, yaitu berperang dengan tujuan menyerang mereka. Dengan syarat apa? Inda quwwatil muslimin wa qudratihim alaih, yaitu ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, kemampuan untuk berperang untuk melawan mereka. Ini dua macam dalam berperang yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kita masuk pada masalah yang kedua, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Orang-orang jahiliyah mereka bercerai-berai di dalam ibadah mereka dan agama mereka. Beliau mengatakan innahum mutafarriquna fi dinihim, sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin Yahudi dan Nasrani, mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun, maka tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kalau seorang muslim ada sifat di dalam dirinya suka bercerai-berai, berbeda, suka berpecah belah dengan kaum muslimin yang lainnya di atas kebenaran, maka sifatnya sama dengan sifat siapa? Orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin dan Yahudi dan Nasrani. Wa kadzalika fi dunyahum, begitu pula ini sifatnya mereka orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka suka apa? Bercerai-berai, suka berpecah dalam masalah dunia mereka. Dalam agama dan dunia mereka suka bercerai-berai. Wa yarawna anna dzalika huwa shawab, dan mereka mengira, mereka menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang benar. Jadi kalau perpecahan di antara mereka, perbedaan di antara mereka di atas kebenaran, itu adalah sesuatu yang benar menurut anggapan mereka. Fa'ata bil istima'i fid din, maka Allah Subhanahu wa taala datang dengan mempersatukan orang-orang jahiliyah, orang-orang bangsa Arab. Iya. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita yaitu Rasulullah untuk apa tujuannya? Agar mempersatukan kebiasaan sifat jahiliyahnya mereka. Apa itu? Tadi sudah dijelaskan apa sifatnya mereka. Suka bercerai-berai, suka membanggakan atas golongan mereka masing-masing. Ini penyakit, ikhwan. Begitu pula makanya berbahaya sekali kalau misalkan ada orang yang merasa diri mereka sudah paling benar, sudah paling nyunnah misalnya, sudah paling di atas kebenaran, tapi mereka suka hobinya apa? Bercerai-berai, menyombongkan diri, menyalahkan orang lain, menganggap dirinya paling benar,
menganggap dirinya paling soleh, paling sahih, maka ini juga termasuk dari sifat jahiliyah di sini. Barakallahu fikum. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Maka dia Allah telah mensyariatkan bagimu wahai Muhammad dari agama di mana Allah mewasiatkan dengannya Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan yang telah kami wasiatkan kepada engkau juga ya Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan kami wasiatkan juga kepada siapa? Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, an aqimud dina, agar kalian menegakkan di atas agama, wala tatafarraqu, dan janganlah kalian apa? Bercerai-berai di atas agama Islam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam firman yang lain, Al-Quran surat Al-An'am ayat 159, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan. Ini kata Allah. Lasta minhum fi syai', maka engkau tidak ada sedikit pun tanggung jawab terhadap mereka wahai Muhammad. Jadi orang-orang yang hobinya suka memecah belah di tengah-tengah orang-orang yang suka bersatu di atas kebenaran, kemudian mereka sukanya berpecah belah menjadi bergolong-golongan, maka Rasul tidak ada tanggung jawabnya bagi mereka. Akan tapi apa? Dikembalikan kepada Allah nanti perkaranya. Wa naha al musyabatihim biqaulihi, dan Allah melarang menyerupai mereka. Kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang suka berpecah belah, wakhtalafu, dan suka bergolong-golongan, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang bagi mereka apa? Bayyinat, petunjuk bagi mereka. Jadi setelah datang petunjuk kebenaran kepada mereka, mereka menolaknya, mengingkarinya, malah mereka memilih untuk apa? Berpecah belah dan bergolong-golongan di antara mereka. Dan di akhir dari penjelasan Al-Imam Muhammad At-Tamimi pada pembahasan masalah yang kedua ini, beliau menutup firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat yang 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian apa? Bercerai-berai di antara kalian. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, masalah yang kedua ini adalah masalah di mana kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka suka hobinya apa? Suka bergolong-golongan, membanggakan diri di antara mereka masing-masing. Ibadah itu apa maksudnya Ustaz? Menambah atau mengurangi. Dalam hal ranah ibadah ini nggak boleh kita berbeda pendapat. Ya. Ini sifatnya apa? Tadi sudah kita jelaskan apa? Ibadah sifatnya apa? Tauqifi. Jadi harus butuh dalil. Asal dari ibadah adalah haram. Jadi kalau selama ada dalilnya, maka dibolehkan kita beribadah. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita diharamkan untuk beribadah. Ini dalam masalah ibadah. Apalagi masalah akidah. Ini nggak boleh kita berbeda pendapat dalam masalah akidah. Dan masalah akidah ini yang benar hanya satu dalam masalah akidah. Contohnya apa? Contohnya, Anda kasih contoh sama antum. Rasul ketika Isra Mi'raj, para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Rasul Mi'raj dengan ruhnya tanpa jasadnya. Ini kan khilaf. Ini perkataan salah seorang sahabiah
Kemudian dibantah dengan para sahabat yang lainnya. Jumhur sahabat mengatakan apa? Rasul mi'raj ke Sidratul Muntaha itu dengan ruh dan jasadnya. Dan kita tidak boleh mengambil perkataan siapa, pendapatnya siapa. Ibunda Aisyah yang mengatakan Rasul mi'raj ke atas langit ruhnya saja. Jadi masalah akidah ini nggak ada namanya perbedaan pendapat, tidak ada namanya apa? Persisian pendapat di antara mereka. Jadi masalah akidah itu kebenaran itu hanya satu. Al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu tidak bercabang di antara atau permasalahan masalah akidah dan ibadah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat masalah fikih. Ini baru boleh. Ini boleh kita. Ini banyak ada fikih mazhab Hanafi yang sudah kita ketahui, kemudian mazhab apa? Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali. Dan di sini terjadi perbedaan di antara mereka. Dari A sampai Z pasti ada perbedaan di antara kalangan para ulama dalam masalah membahas masalah fikih, dan ini dibolehkan dalam Islam. Baik, barakallahu fikum. Akan tetapi wajib bagi kita, apa kata Syekh, yang nampak bagi kita di antara perbedaan pendapat yang kedua yang dibolehkan tadi harus dikembalikan kepada dalil. Kalau misalkan dalilnya jelas, terdapat pada mazhab Hanafi misalnya. Contohnya apa? Apa contohnya? Mazhab Hanafi. Ya. Apa contohnya? Mazhab Hanafi mengatakan nggak boleh. Mazhab Syafi'i, Hambali mengatakan boleh. Apa contohnya? Contohnya kunut, mudahnya aja ya. Kunut subuh, mazhab Hanafi mengatakan bid'ah. Bid'ah kata mereka. Karena tidak berdasar dari Rasul. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan boleh, ya, mengatakan boleh kunut subuh. Maka di mana kita ambil? Antum ikut siapa selama ini? Ikut siapa antum? Ikut yang mana antum? Nah, bingung antum kan? Makanya kalau mazhab Hanafi yang antum dengar dari para ustadz, contohnya Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, kemudian ustadz yang lainnya, itu sebenarnya itu mazhab Hanafi, bukan Hambali. Bahkan mazhab Hambali yang kita ketahui sekarang ini, beliau mengatakan apa? Kalau imamnya kunut maka makmumnya wajib kunut. Itu mazhab Hambali. Itu wajib kunut makmumnya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh. Kalau mazhab Maliki mengatakan mustahab kunut subuh. Maka ini terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. Tapi harus dikembalikan pada dalil yang nampak bagi kita. Maka antum pilih yang mana yang kuat menurut antum. Ya. Anak berpegang dengan pendapat mazhab Hambali, di mana mereka mengatakan jika imamnya kunut maka makmumnya wajib kunut. Barakallahu fikum. Karena kita telah menjadikan imam itu sebagai apa? Imam, panutan kita dari dalam sholat, maka wajib kita ikuti mereka. Kalau antum tidak mau kunut, antum jangan cari imam yang kunut. Antum paham nggak? Kalau antum mengikuti mazhab Hanafi, antum jangan cari imam yang kunut sholat subuhnya. Antum cari masjid yang tidak ada kunut sholat subuhnya. Barakallahu fikum. Ada dulu siapa? Ada dulu atau gimana? Hah? Jam 6 aja nih. Taib. Maka antum perhatikan di sini bagaimana para imam mereka memerintahkan kita untuk apa? Tidak boleh ikut kepada pendapat yang salah. Ini poin yang keberapa tadi? Poin yang keempat.
dari pembahasan bab yang kedua ini. Khilaf itu ada. Perbedaan pendapat di antara manusia itu ada pasti. Tapi kita dilarang untuk apa? Mengikuti pendapat yang salah. Sebagaimana para ulama mereka mengatakan, ya'ridu aqwalana 'alal kitabi was sunnah. Maka sesuaikanlah perkataan kami, kata para ulama, yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah. Atau perhatikan pendapatnya perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan apa? Idza ja'al hadis an Rasul, apabila datang hadis dari Rasul, fa'ala ra'si wal 'ain, maka jadikanlah hadis itu di atas kepala dan kedua mata kalian. Jadi muliakan hadis daripada pendapatnya manusia. Wa idza ja'al hadis an sahabatir Rasul fa'ala ra'si wal 'ain, maka jika datang hadis dari sahabat Rasul, maka jadikanlah pendapatnya para sahabat di atas kepala kalian dan di atas mata kalian. Wa idza ja'al hadis anit tabi'in, apabila datang pendapat dari para tabi'in, wa nahnu rijal hum rijal, kami laki-laki, mereka juga laki-laki. Antum paham enggak? Jadi kalau ada pendapat para tabi'in, kita boleh memilih dong. Sama-sama mereka beristihad, kita juga beristihad, kata Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pendapatnya dari Rasul dan para sahabat, maka kita tidak boleh mengalahkan pendapatnya mereka di atas pendapatnya siapa? Para imam atau para syekh atau para guru yang kita belajar darinya, dari madhabnya kita. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, kuluna raddun wa mardudun alaihi. Setiap kami itu pendapatnya bisa, kami bisa menolak dan kami bisa tertolak pendapatnya, kecuali siapa? Kecuali perkataan Rasul. Ini pasti maksum beliau. Jadi setiap perkataan orang itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, au kullama ja'ana rajulun ajdala ala rajulin, dan ketika datang kepada kami seorang yang pintar berdebat dengan orang lain, tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin bijidalin haulai, apakah kita meninggalkan wahyu yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad hanya karena kehebatan orang dalam berargumen? Dan ini termasuk kebodohan kita. Misalkan ada orang yang pintar berdebat, berjidal, berargumentasi dengan orang lain, kita lihat dia pintar dalilnya, tapi dia menelisih Al-Quran dan Sunnah, menelisih pendapat Rasul dan para sahabat. Hanya karena dia pintar berargumentasi, kemudian kita tinggalkan sabda Rasul, kemudian kita memilih pendapatnya mereka. Apa contohnya? Contohnya jenggot aja, gampangnya ya. Jenggot ini sunnah nggak menurut antum? Kira-kira ada nggak orang yang mengatakan kalau dicukur jenggotnya boleh nggak? Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ada nggak orang yang pintar argumentasinya, berargumen pintar banget dia, mantep dia, pokoknya membuat kita cakep nih orang nih, bener-bener mantep banget. Dia ketika menyampaikan detail dia. Ini mengatakan ini kan sunnah, dia mengatakan ini kan nggak apa-apa dong dicukur jenggotnya. Nah, jadi orang jadi bingung dia. Dia meninggalkan sunnahnya Rasul hanya karena apa? Hanya karena untuk mengikuti pendapat orang yang ketika di argumentasi tersebut yang dikatakan baik. Ini termasuk dari kebodohan yang ada pada kita. Barakallahu fikum. Kemudian berkata Al-Imam Malik, la yasluh akhiru hadhil ummah ma aslaha awwaluha, maka tidak akan benar umat ini kecuali mereka mengikuti umat terdahulu mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Berkata Imam Syafi'i, ini kita dilarang untuk apa? Taklid, ya, taklid buta, taklid yang tidak berdasarkan dengan dalil. Imam Syafi'i mengatakan ajma'al muslimun ala ana
telah sepakat kaum muslimin bahwasannya apabila telah jelas baginya sunnah Rasul, maka tidak boleh ada satupun seseorang yang meninggalkan perkataan Rasul. Nggak boleh. Kalau telah jelas sabda Rasul, maka nggak boleh ada seorang pun yang berani meninggalkan perkataan Rasul, memilih perkataan orang lain. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, apabila kalian melihat perkataanku menyelisih sunnahnya Rasul, maka lemparlah perkataanku di dinding. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kalian melihat perkataanku atau ijtihadku menyelisih sunnahnya Rasul, maka buanglah. Contohnya apa? Apa contohnya? Apa contohnya? Ada yang tahu nggak tuh? Pendapat Imam Syafi'i? Hah? Hah? Nah, berwudu dengan mengusap rambut, ini mazhab Syafi'i. Boleh mereka. Jadi begini. Boleh. Tapi ini menyelisih siapa? Menyelisih sabdanya Rasul yang sahih, di mana Rasul memerintahkan para sahabat untuk berwudu bagaimana? Itu dari awal rambut sampai ujung, kemudian dikembalikan lagi. Nah, jadi kalau misalkan ada pendapatnya Imam Syafi'i yang menyelisih pendapatnya Rasul atau sabdanya Rasul, maka wajib kita tinggalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal, sama beliau mengatakan apa? Saya heran dengan suatu kaum yang mereka telah mengenal sunnah dan telah mengenal kesohihannya. Mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, padahal Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul takut ditimpa ujian atau cobaan azab yang pedih, fitnah, dan ditimpa kebodohan bagi mereka. Ini balasan bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul. Jadi Allah akan timpakan dua, kejahilan dan azab yang pedih yang Allah timpakan kepada mereka. Ini kalau mereka menyelisihi sunnah Rasul. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi intinya bagaimana ikhwan? Intinya bagaimana? Intinya di sini perbedaan pendapat itu ada, dan kita boleh untuk mengambil pendapat mazhab silakan. Antum boleh, antum bermazhab Hanafi silakan, bermazhab Maliki silakan, bermazhab Syafi'i silakan, atau Hambali boleh silakan. Tapi kalau terjadi perbedaan pendapat di antara kita gesekan, maka wajib kita kembalikan kepada siapa? Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka kita pilih yang kuat di antara mereka dalilnya. Misalkan kita mazhab kita Syafi'i, ternyata yang benar pendapatnya siapa? Mazhab Hambali. Contohnya apa? Contoh gampangnya, kalau antum temukan nanti, ternyata setelah kita teliti, bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada sang mayyit. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Syafi'i tidak sampai. Mazhab Hambali sampai. Karena orang yang mati itu tidak butuh apa? Tidak butuh lagi dibacakan Al-Quran. Ini yang mana yang kuat? Ya, kita lihat, kita pilih. Kalau misalkan yang kuat ternyata pendapatnya mazhab Syafi'i, maka kita ambil, walaupun kita bermazhab Hambali. Begitu pula yang lainnya. Seperti itulah kita dalam bermazhab. Kita tidak boleh dilarang untuk bertaasub, berfanatik buta yang mengatasnamakan mazhab dan mengalahkan atau menyalahkan selain daripada mazhab kita. Ini dikatakan sebagai taklid buta. Barakallahu fikum. Semoga sedikit pembahasan kita pertemuan malam hari ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Wa siratal mustaqim.
Baik, ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum, wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Azan dulu. Baik, kita tutup pertemuan kalau subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.